Oke, makanya saya mau membawa kita ke dalam bahasa asli untuk memberikan kepada kita penekanan bahwa dalam bahasa asli tidak ada yang disebut sebagai bahasa roh. Tak ada. Yang ada adalah bahasa, dan bahasa ini adalah sebuah karunia yang diberikan oleh Roh Kudus kepada orang Kristen. Kalaupun kita mau terus mengatakan bahwa sampai hari ini masih ada karunia ini, maka dia tidak boleh berupa bahasa roh. Tak boleh. Dia harus berupa bahasa. Karena itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Itu yang dikatakan oleh yang diilhamkan oleh Tuhan. Firman yang diilhamkan oleh Tuhan. Hanya sekedar bahasa. Dan kita akan lihat ini bahasa apa. Jadi kalau dibilang oleh mereka, oh bahwa bahasa roh itu ada, sampaikan kepada mereka tidak ada bahasa roh. Nggak ada itu karunia berbahasa roh. Tidak ada. Yang ada adalah karunia berbahasa. Itu yang benar. Oke? Karunia berbahasa yang ada. Tidak ada karunia berbahasa roh. Makanya kalau Alkitab King James dalam bahasa Inggris yang setia kepada bahasa asli, dia menggunakan istilah ini. Unknown tongue. Dan kata unknown-nya itu ditulis dalam italic, huruf miring. Nah, kenapa dia tulis dalam huruf miring? Untuk kasih tahu kepada pembaca bahwa kata ini adalah kata yang ditambahkan oleh penerjemah. Jadi mereka sangat jujur. Tidak ada kata ini di dalam bahasa aslinya. Ini ditambahkan oleh penerjemah. Tapi mereka tidak menggunakan kata spirit. Enggak. Kalau roh berarti spirit. Enggak. Mereka gunakan kata unknown. Artinya bahasa asing. Karena kata tang di sini artinya bahasa. Ya kan? Jadi bahasa asing, okay? Dan mereka tulis dalam bentuk italic untuk mengatakan bahwa ini penambahan dari penulis. Tapi masih setia. Kenapa? Karena dia bahasa asing, bahasa manusia, bukan bahasa roh. Jadi itu harus kita pahami. Jadi kalaupun orang bertanya sama kita, tapi Alkitab bilang ada bahasa roh. Contohnya dalam 1 Korintus pasal 12, 1 Korintus 13, 1 Korintus 14. Bilang sama mereka, tidak. Dalam bahasa aslinya tidak ada kata roh. Kata roh ditambahkan oleh penerjemah untuk memberitahukan kita bahwa itu adalah bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus. Kemampuan berbahasa yang diberikan oleh Roh Kudus, bukan artinya bahwa itu adalah bahasa roh-roh, bukan. Oke? Nah, kalau kita ingat kata ini bisa lebih keren lagi kan kalau kita bilang sama mereka dalam bahasa Yunaninya hanya ada kata glosa, enggak ada kata pneuma. Jadi ingat dua kata ini, glosa dan pneuma. Oke? Bahkan kalau pendeta Pentakosta dan pendeta karismatik pun yang berdebat sama kita, kita boleh jawab. Kita bisa lebih menjawabnya dengan lebih benar, ya. Kepada semua orang-orang Pentakosta dan karismatik, pergilah tanya sama pendeta kalian, di mana ada kata glosa pneuma atau glosa pneumatos di dalam Alkitab? Tak ada. Yang ada selalu kata glosa. Oke? Jadi saya harap kita bisa memahami ini.